Disutradarai oleh Giri Pratama, film ini mengangkat legenda mistis calon arang yang dikenal sebagai penyihir sakti dengan ilmu hitam yang menebar teror. Kutukan calon arang adalah bagian kisah legendaris yang merupakan perpaduan kebudayaan Jawa Bali. Ia dikenal dalam bentuk cerita rakyat dari sebuah pertunjukan seperti wayang serta tari barong. Cerita ini menggambarkan sosok janda sakti yang memiliki ilmu hitam dan dikenal sangat kejam. Dalam film ini, calon arang digambarkan sebagai makhluk spiritual berkuku panjang yang terbebas dari gerbang neraka. Akibat sembarangan membaca mantra, muda-mudi yang tengah berlibur di daerah terpencil itu harus berhadapan dengan sosok iblis mematikan. Mereka harus menyegel kembali kutukan maut itu dengan ritual kuno yang membutuhkan tumbal nyawa. Akankah mereka selamat? Berikut ceritanya. Malam itu, seorang gadis tampak berlari ketakutan di tengah hutan. Entah apa yang baru saja terjadi padanya, gadis itu dikejar oleh sesuatu yang menginginkan nyawanya. Dengan kaki dan tangan yang terluka, ia berusaha menyelamatkan diri meski tubuhnya tak kuat lagi. Hingga tiba-tiba film pun dimulai. 4 tahun setelah kejadian itu, Maya, Iqbal, Rama, Dara, dan Tisa berlibur ke pulau terpencil untuk mengubur masa kelam mereka masing-masing. Tepatnya di desa Kayu Ireng, 4 sekawan itu berjalan kaki menuju ke rumah penginapan dan langsung bergegas ke laut. Mereka berdiri di atas batu untuk menanggalkan kebiasaan buruknya masing-masing. Rama membawa cipoker dan bersumpah untuk berhenti berjudi dan berjudol lagi. Sementara Tisa membawa surat praktek kedokterannya dan berkata jika ia ingin berpindah haluan dan menjadi desain interior sesuai dengan passionnya sendiri. Iqbal membawa ponsel yang biasa digunakan untuk konten akun YouTube. Ia banyak mengubar kebencian dan membuat berita palsu yang ujungnya jadi sumber fitnah. Dengan membuang ponsel itu, Iqbal bersumpah untuk memulai karir konten kreatornya kembali di platform TikTok dengan video yang berbobot. Dara tidak membawa apapun dan berkata hendak melupakan masa lalunya untuk melindungi orang yang ia cintai saat ini. Maya memotong perkataan Dara dan menunjukkan foto keluarganya sendiri. Ia membuang foto ibu serta kembarannya Nuri yang meninggal dengan cara tragis. Maya tak mau terjebak di kenangan pahit masa lalu dan bersumpah untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah membuang semua benda itu, mereka bermain di tepian sampai sore. Maya sibuk melukis untuk meredam perasaan bersalah. Kakak kandung Maya yang bernama Rama datang menghampiri untuk menemani. Maya masih membicarakan masa lalu berharga bersama ibu dan Nuri. Sebagai anak introvert, Maya mengaku kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya sendiri. Berbeda dengan saudari kembarnya Nuri, Maya cenderung penyendiri dan jauh lebih egois. Setelah puas bermain air, mereka melanjutkan perjalanan melintasi hutan belantara untuk menuju ke tempat singgah. Villa terpencil itu adalah warisan peninggalan keluarga Rama dan Maya. Setelah beberapa tahun terbengkelai, villa itu ditinggalkan dalam kondisi kotor dan tak terurus. Foto ibu dan kembaran Maya masih ada di atas meja. Hal itu membuat Maya bersedih dan termenung cukup lama. Iqbal mengambil perhatian teman-temannya yang berdiri di atas meja. Ia meminta kerjasamanya untuk membersihkan villa itu sampai tuntas. Dengan semangat 45, mereka berbagi tugas dan mulai menyingkirkan debu yang menumpuk di atas perabotan rumah. Rama mendapat telepon dari bandar judi Bangkit 3. Pemuda itu konsisten dengan pertaubatannya dan langsung mematikan panggilan masuk. Sementara itu, Iqbal menemukan genset listrik di gudang dan masih bisa menyala. Tempat penyimpanan perkakas itu tampak mengerikan dengan sebuah kapal besar yang menempel di tembok. Setelah semua bersih, Maya mengenang masa kecil yang indah di dalam kamar. Rama menunjukkan foto saat mereka bermain dengan Iqbal. Maya terkenang dengan lagu zaman kecil yang selalu dinyanyikan ibu sebelum tidur. Ia tak hafal liriknya dan hanya tahu nadanya saja. Tampaknya lagu itu berjudul Bang Bang Wetan. Lagu ini menyampaikan semangat dan rasa syukur atas datangnya pagi yang baru. Rama mengaku tak ingat dengan lagu itu dan menemukan kalung berleontin di rak meja. Rama memberikan kalung itu untuk Maya berharap adiknya mendapat keberuntungan. Maya masih ingat di mana sang ibu mengenakan kalung itu tepat di saat ia meninggal dunia. Ia berkata hari itu adalah hari yang paling beruntung selama hidupnya. Maya tetap mengenakan kalung itu dan melenggang pergi.
Tisa memperingatkan Rama untuk lebih memperhatikan kesehatan mental si Maya. Sebagai dokter, Tisa khawatir dengan penyakit Maya pasca trauma berat ditinggal mati ibunya. Jika Maya telat minum obat, sikapnya langsung berubah dan ngamuk tak karuan. Iqbal sampai menunjukkan keningnya yang membekas luka goresan setelah dilempar asbak oleh Maya. Bahkan abu rokoknya ikut menempel di luka goresan itu dan tak bisa hilang. Tisa sedikit lega melihat Maya lebih tenang di villa itu. Ia meminta Rama untuk melakukan renovasi, tapi pemuda itu tak punya uang karena ketagihan berjudi. Iqbal pun memiliki masalah yang sama setelah akunnya terblokir berulang kali. Tak hanya rugi, Iqbal mengaku sudah bangkrut dan memulai semuanya dari nol. Kampak tuh kepala. Bahkan Iqbal mendapat surat somasi atas konten fitnah yang dia buat sendiri. Tisa juga dijadikan tersangka oleh dokter senior. Ia dituduh melakukan malpraktek terhadap seorang pasien hingga menyeret ke meja hijau dan menguras seluruh isi dompet. Malam harinya Maya mulai memberontak dan berkata jika ia mencium bau darah di dalam kamar. Tisa memaksa Maya untuk menenggak obat, namun gadis itu meronta-ronta hingga pil terjatuh di kolong ranjang. Iqbal menuduh untuk mengambil obat itu dan menemukan ada yang aneh. Ia berteriak memanggil Rama sembari berkata ada pintu rahasia di balik lemari samping ranjang. Mereka menyingkirkan lemari itu dan menemukan pintu kayu dengan gembok yang terbuka. Di dalam kamar itu penuh dengan benda kuno yang kotor dan tergeletak di sembarang tempat. Kayak ini ruangnya bokap gue deh. Maya terkesiap melihat kostum hantu calon arang yang berdiri tegak di sudut ruangan. Maya berlari ketakutan saat teringat dengan kejadian berapi-api di masa lalu. Iqbal yang penasaran dengan ruang persembahan itu menemukan bungkusan kain hitam yang diikat dengan kawat. Ia membawa pusaka itu ke dalam rumah dan menunjukkannya pada teman-teman yang lain. Maya memperingatkan Iqbal untuk mengembalikan benda itu ke tempat semula. Iqbal justru masuk ke dalam kamar dan memulai live TikTok untuk memamerkan pusaka calon arang pada penonton. Bareng gua Iqbal. Ia berjanji akan membuka bungkusan kain hitam itu jika penontonnya mencapai 5.000 orang. Setelah menunggu agak lama, penonton semakin banyak dan mencapai lebih dari 5.000. Ia langsung mengambil tang untuk melepas ikatan kawat baja yang mengelilingi kain hitam. Ia melepas kain berdebu itu di depan kamera di mana lembaran kitab kuno memenuhi isi kotak. Tak berhenti hanya di situ, Iqbal membuka kitab kuno itu dan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Sosok lukisan calon arang yang memiliki lidah runcing panjang membuat Iqbal ketakutan. Ia membuka halaman selanjutnya yang berisi gambar dan mantra berbahasa Jawa. Karena Iqbal pernah belajar aksara Jawa, ia berusaha membaca mantra itu. Wes buka kunci lawang. Sesosok makhluk gaib melesat kencang menuju ke sumber mantra yang dibaca. Tanpa disadari, Iqbal membuka gerbang neraka agar para jurid calon arang bisa menyeberangi dua dunia yang berbeda. Setelah insiden angin kencang itu, sinyal langsung lenyap dan listrik berkedip tak karuan. Di waktu yang sama, Maya melukis sosok calon arang yang ada di ingatan. Sosok itu dipenuhi kobaran api yang membara di belakang tubuhnya. Anehnya, lukisan itu menghilang begitu pintu kamar Maya tertutup sendiri. Sosok calon arang yang asli muncul di ruang sebelah dan berlenggak-lenggok mengucapkan salam perkenalan. Maya langsung mengemasi pakaiannya untuk segera pergi dari villanya sendiri. Rama membujuk Maya untuk bertahan di villa itu dan menyelesaikan progres renovasi. Ia berencana untuk menjual warisan keluarga agar bisa membayar hutang dari permainan judul yang gagal total. Rama sudah diteror oleh debt collector yang tak segan menghabisi nyawanya. Maya kenal dengan sikap sang kakak yang sangat egois dan hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Ia membuang lukisan di buku sketsanya itu sembari melenggang masuk ke dalam kamar. Iqbal tertegun melihat sosok hantu calon arang yang ada di lukisan Maya. Tisa menyusul Maya yang berteriak histeris begitu mengetahui Maya melompat keluar jendela. Semua orang berlari keluar untuk mencari keberadaan gadis itu. Di saat semua orang pergi, rumah itu mulai menunjukkan keangkerannya. Maya berjalan sendirian di tengah hutan di mana sosok calon arang muncul dari arah belakang. Sementara itu, Tisa, Dara, Rama, dan Iqbal berjalan beriringan untuk mencari keberadaan Maya. Dara menemukan dua telapak kaki manusia yang baru saja melintas di daerah tanah basah. Mereka terpaksa berpencar untuk mempercepat proses pencarian.
Banyak banget jejaknya. Iya nih mencar. Di waktu yang sama, Maya berlari menuju ke air terjun dan menyeberangi sungai dengan arus deras. Tisa mulai merasakan kehadiran makhluk lain yang berseliweran di belakangnya. Maya kembali melangkah pergi hingga kakinya terlalu lelah untuk berjalan. Iqbal terpisah dari teman-temannya dan berteriak memanggil Maya sambil bergerak maju ke depan. Sembari beristirahat sejenak, Iqbal mengarahkan cahaya ke semua belukar yang sangat gelap. Tak disangka senter Iqbal mati tepat setelah melihat penampakan setan. Rama, Tisa, dan Dara memisahkan diri untuk mencari dari 3 arah berlawanan. Maya semakin dekat dengan sarang calon arang. Sosok hantu mengerikan itu muncul di belakang Maya dengan menjulurkan lidah runcingnya. Maya bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata itu dan kaki Maya ditarik ke dalam air bersama dengan sosok iblis mengerikan pemangsa jiwa manusia lemah. Maya berteriak memanggil kakaknya karena ia tak bisa keluar dari kubangan air sungai. Kakinya diseret semakin dalam hingga tak tampak lagi dari permukaan tanah. Di waktu yang sama, Dara mendapat gangguan gaib berupa bayangan hitam yang melesat kian kemari. Sosok mengerikan itu muncul dari belakang tubuhnya dan mencengkram tubuh Dara dengan penuh bulu. Untungnya Rama berhasil menemukan kekasihnya itu yang tubuhnya sudah terseret jauh ke semak belukar. Tisa berhasil menemukan Maya yang pingsan tak berdaya di tengah sungai dangkal. Ia berlari menghampiri Maya sembari berteriak memanggil teman-temannya. Rama dan Iqbal bergegas masuk ke dalam sungai untuk mengangkat tubuh Maya yang tak berdaya. Dara justru terperanjat begitu mendengar suara desahan dari balik telinga. Sesampainya di villa, Maya masih terbaring lemah di atas ranjang dengan tubuh kedinginan. Begitu Rama menghampiri, Maya merangek jika ia melihat hantu dari dalam hutan. Semua hantu itu berkumpul di dalam rumah seolah hendak menagih sesuatu. Rama meminta Maya untuk istirahat dan tidur sejenak. Maya kembali melihat kobaran api dan berkibar di sekelilingnya. Iqbal mengambil kitab kuno itu lagi dan memperdalam bacaan isinya. Saat pemuda itu sibuk membaca kitab, pintu kamarnya terbuka perlahan dan menyebabkan udara lembut di tengkuk lehernya. Iqbal menoleh ke belakang, namun ternyata tak ada siapapun di sana. Tak disangka Tisa sudah berdiri di samping meja hingga membuat Iqbal terkejut setengah mati. Iqbal meyakini buku itu ada kaitannya dengan kejadian aneh di dalam villa. Tisa memperingatkan Iqbal agar tidak berbuat macam-macam dengan kitab kuno itu karena bisa berakibat fatal. Iqbal justru membela diri dan berkata jika ia sangat peduli dengan keselamatan Maya. Ia sengaja mempelajari kitab itu untuk membebaskan Maya dari belenggu masa lalu. Di waktu yang sama, Maya mulai diteror oleh calon arang yang berwujud wanita tua. Maya yang kerasukan setan menatap ke arah cermin hingga kaca itu pecah berhamburan. Lengan digores menggunakan pecahan kaca tajam hingga berdarah-darah. Kini Maya mengarahkan sudut tajam itu ke bola mata. Untungnya Rama menghampiri dan menepis tangan Maya. Gadis itu tersadar dari kerasukan dan mengeluh sakit di bagian lengan. Tisa bergegas mengobati luka menganga itu dan memberikan obat penenang. Maya melepas kalung peninggalan ibunya dan kembali tidur di atas ranjang. Rama bercerita kejadian beberapa tahun lalu saat ia gemar bermain judi. Rama memang bercita-cita ingin menjadi dewa judi demi mendapatkan kemewahan hidup yang tiada tara. Ia tak ragu mempertaruhkan uang sebanyak 150 juta yang membuatnya kalah telak dalam satu kali pertandingan. Ia tak bisa kembali ke Jakarta karena diburu oleh pemenang judi yang hendak menagih uang. Tisa juga memiliki hutang dari kasus malprakteknya di rumah sakit. Ia terpaksa membayar ganti rugi pada pasien yang sebenarnya bukan murni kesalahannya sendiri. Iqbal pun berujung harus membayar pengacara dengan uang siapa agar terbebas dari tuntutan penjara, pencemaran nama baik, dan undang-undang ITE. Maya yang terlelap tidur kembali dirasuki setan calon arang yang muncul dari kamar rahasia. Gadis itu berjalan ke kamar Iqbal dan membuka kitab kuno tanpa menyentuhnya. Maya membaca mantra itu untuk memanggil sang ratu dan menyerahkan tubuhnya sendiri untuk diambil alih.
Setelah dirasuki iblis yang lebih kuat, Maya berjalan dengan membawa kapak jumbo. Rama berusaha menyadarkan Maya dan membujuk adiknya untuk membuang kapak itu. Maya justru mengangkat kapak tinggi-tinggi dengan satu tangan dan kepala Iqbal hampir ditebas dengan kapak terbang. Iblis di dalam tubuh Maya semakin murka dan menunjukkan wujud aslinya. Maya tergeletak tak sadarkan diri setelah iblis itu meninggalkan tubuhnya. Tisa berusaha menolong gadis itu, namun dicekik oleh iblis yang kembali merasuki tubuh Maya. Rama membantu Tisa untuk melepaskan diri, sementara Dara berusaha mengambil kapak yang tertancap di tembok rumah. Iqbal ikut membantu menarik tangan Maya, namun kekuatan iblis itu semakin membuat Tisa tak bisa bernafas. Dengan kekuatan penuh, Iqbal berhasil menyeret tubuh Maya dan mencengkram lengannya. Mereka terpaksa mengurung Maya di kamar rahasia agar tidak lompat keluar jendela. Saat Tisa mengambil kunci mobil, ia melihat kitab kuno itu terbuka dengan sendirinya. Sosok lain muncul dari dalam buku dan menggores leher Tisa dengan kuku tajam. Iqbal menyusul Tisa ke kamar, namun gadis itu tak ada di sana. Tak disangka, Tisa meringkuk di sudut kamar Iqbal sembari merintih kesakitan. Ternyata iblis itu menggorok leher Tisa hingga darah mengucur deras. Iqbal terlambat menyelamatkan dokter muda itu, di mana nyawa Tisa melayang pergi. Iqbal berteriak memanggil Rama. Pria itu terpaksa menitipkan pintu kamar rahasia pada Dara. Ia langsung menemui Iqbal dan mengangkat tubuh Tisa ke atas ranjang. Iqbal baru menyadari jika kejadian mistis itu disebabkan oleh kitab kuno pemanggil setan. Maya tersenyum di atas singgasana iblis, merasakan kemenangan bangsanya melawan manusia lemah. Maya berusaha mengelabui Dara dan merengek minta dibukakan pintu. Dara langsung masuk ke kamar rahasia itu dan melihat Maya sudah berubah menjadi sosok calon arang. Tubuh Dara diangkat ke udara dan dilempar jauh sampai menabrak tembok. Maya mengambil kayu arang untuk mengakhiri penderitaan Dara. Rama muncul menghentikan Maya dan menyeret tubuh adiknya itu ke ruang rahasia itu lagi. Iqbal terpaksa memukul tengkuk leher Maya agar mudah dikendalikan. Setelah mengurung Maya di kamar rahasia, Rama merawat luka di kening kekasihnya yang malang. Dara merengek minta pergi dari rumah itu sesegera mungkin. Ia juga memperingatkan Rama untuk membuang semua benda keramat yang ditemukan di villa itu. Rama menenangkan Dara sembari berkata jika mereka akan segera pergi secepat mungkin. Rama pergi menemui Iqbal yang sibuk membakar kitab kuno di belakang rumah. Anehnya, kitab itu tak bisa hangus meski dibakar dengan kobaran api yang membara. Rama berusaha mengingat kitab itu, namun masa kecilnya jauh dari mitos gaib. Ia sendiri tak percaya dengan adanya makhluk halus, apalagi mencelakai manusia. Bahasa dalam kitab kuno itu menggunakan aksara Jawa dan bahasa Bali. Rama membaca penjelasan kitab kuno itu yang menceritakan kebangkitan sosok calon arang. Iqbal semakin yakin kisah calon arang bukan sekedar mitos belaka. Terlebih lagi, ia menyadari kitab itu tidak bisa dibakar dan tidak bisa dimusnahkan. Calon arang hanya bisa dibangkitkan setelah menemukan tubuh yang kuat untuk menampung jiwanya. Robekan kertas jatuh ke tanah. Dalam robekan itu tertulis bahwa calon arang tidak bisa masuk ke dalam satu tubuh tanpa garis keturunan apapun. Cara menghentikan tubuh yang hendak dirasuki calon arang adalah dengan membunuhnya. 3 cara yang bisa dilakukan untuk membunuh calon arang yaitu dibakar, dikubur hidup-hidup, dan memutilasi tubuhnya menjadi tubuh bagian dan dikubur di tempat yang berbeda. Rama menegaskan ia tak bisa membunuh adiknya sendiri. Iqbal meminta Rama untuk berpikir logis bahwa Maya yang sekarang bukanlah adiknya lagi. Tisa ikut kerasukan setan dan menggorok leher sampai mati. Ia tak mau kejadian yang sama menimpa mereka semua. Rama tertunduk lemas memikirkan cara untuk selamat dari teror iblis calon arang. Ia sendiri tak bisa membunuh adik kandungnya sendiri meski Maya kerasukan setan. Rama justru mengajak Iqbal untuk pergi dari villa dan meminta bantuan polisi. Iqbal memberi kesempatan pada Rama untuk mencari solusi ke kota. Namun jika Rama gagal, mereka harus mengikuti cara Iqbal dengan membunuh Maya. Di waktu yang sama, Dara merasakan ada yang menggeliat di bawah permukaan kulit di dalam tubuhnya. Tangan itu terasa sangat gatal hingga Dara berlari ke dapur untuk mengambil garpu. Tanpa disadari, gadis itu langsung menusuk tangan dengan garpu itu secara bertubi-tubi. Karena rasa gatal tak tertahankan, Dara mengambil belati dan
Rama dan Iqbal selalu datang terlambat di mana semua sudah terjadi. Setelah tangan Dara terpotong menjadi 2 bagian, gadis yang kerasukan itu berteriak akan membunuh mereka semua sebelum matahari terbit. Rama dan Iqbal lari menyelamatkan diri dan masuk ke hutan belantara yang berkabut. Anehnya, sejauh apapun mereka lari, 2 pria itu akan kembali ke tempat semula. Rama dan Iqbal terpaksa bertahan di dalam rumah sembari menenangkan Dara yang sekarat. Rama mulai berpikir untuk membunuh Maya agar semua penyiksaan gaib itu bisa berakhir. Iqbal mendorong Rama untuk segera menghentikan iblis di tubuh Maya sebelum matahari terbit dan nyawa mereka yang berakhir tragis. Iqbal memiliki rencana liar, yaitu dengan membakar villa mewah itu agar tidak merasa bersalah atas kematian Maya. Ia mengambil jerigen bensin di gudang dan menuangkan bensin itu ke penjuru rumah. Saat ia sibuk mengangkut bensin, sosok iblis berseliweran di hadapannya. Iqbal tak takut lagi dan menantang duel 1 lawan 1. Ia melanjutkan kegiatan menyiram bensin ke area dalam rumah. Saat hendak menyiram tubuh Tisa, Iqbal sempat berhenti untuk menangisi jenazah sahabatnya sendiri. Setelah menutup kedua mata Tisa, Iqbal menyiram seluruh kamar dengan bensin dan berlalu begitu saja. Rama masih menunggu di dapur bersama kekasihnya yang sudah tidak bernyawa. Iqbal datang menghampiri dengan jerigen yang telah kosong. Ia menegaskan jika dirinya adalah pria pemberani dan tak takut mati. Benar saja, Tisa muncul dari belakang dan menghantam kepala Iqbal dengan kapak besar. Setelah berhasil membunuh Iqbal, gadis itu menyerang Rama hingga menghancurkan lampu dan meja. Dalam kondisi terdesak, Dara bangkit dan membunuh Tisa. Dara membacakan mantra untuk melindungi Rama dari teror iblis. Adegan kembali ke 4 tahun lalu di saat Nuri berlari dikejar sosok pria bengis. Ternyata Nuri adalah inang dari calon arang yang terlalu kuat. Ayah Nuri menggunakan putrinya sebagai tumbal untuk menghancurkan calon arang. Iblis itu bersumpah akan menghantui setiap wanita di garis keturunan Waseso. Ayah terpaksa menyiram tubuh Nuri dengan bensin hingga iblis di dalam tubuh gadis itu menampakkan wujud aslinya. Pria itu menyalakan korek api dan membakar anaknya hidup-hidup. Maya tersenyum begitu Rama mengingat kejadian di masa lalu yang kelam. Iblis di dalam tubuh Maya kembali merapalkan mantra sihir untuk membunuh Rama. Pemuda itu menutup pintu kamar rahasia dengan menggunakan kayu. Maya mendekati pintu sembari merengek minta tolong. Maya mengungkapkan jika Nuri adalah orang yang membunuh ayah dan ibu. Saat ibu terlelap dalam tidurnya, Nuri bangkit mengambil pisau buah dan menusuk perut ibu secara bertubi-tubi. Rama menjadi orang pertama yang melihat jasad ibunya penuh darah. Ia yakin sosok Maya di dalam kamar rahasia adalah iblis yang hendak mengelabuinya. Ia menutup pintu itu dengan kayu agar bisa melarikan diri. Rama mengenakan kalung peninggalan ibunya sembari menyiram kamar itu dengan bensin. Sebelum membakar rumah itu, Rama menutup mata Iqbal yang menganga lebar. Ia juga mengenang kebersaannya bersama Dara dan Tisa. Setelah bensin itu habis, Rama keluar dari rumah dan menyalakan korek api. Tiga tahun setelah kejadian itu, Rama kembali pulang ke villa yang sudah direnovasi. Istri tercintanya menyambut di depan rumah dengan kabar bahagia. Rama sudah menikah dengan wanita yang mirip Dara, mantan kekasihnya dulu. Istri Rama yang tengah hamil besar berkata jika anak mereka berjenis kelamin perempuan. Rama langsung teringat dengan jasad Maya yang masih terkurung di kamar rahasia. Iblis itu belum sirna dan terus meminta tumbal dari keturunan perempuan keluarga Waseso. Dan film pun berakhir. Dengan latar Banyuwangi, film ini mengangkat elemen ritual kuno roh jahat dan kutukan maut yang menghantui setiap langkah para tokoh utama. Sosok calon arang sendiri sudah sangat ditakuti karena dianggap sebagai simbol kejahatan dan ilmu hitam. Kini calon arang menjadi figur budaya yang kompleks, kaya makna, dan dikaji ulang secara kritis. Banyak masyarakat Bali mengenalnya dalam bentuk Rangda, tokoh antagonis dalam tari barong yang melambangkan kekuatan jahat dalam keseimbangan kosmis Bali. Film ini memberi makna di mana kematian bukanlah solusi. Dosa masa lalu akan tetap membekas dan sulit dilupakan. Kutukan turun-temurun yang datang dari kesalahan leluhur ataupun perjanjian gelap tak bisa ditebus dengan mudah. Film ini menunjukkan bahwa teror sejati bukan hanya di dunia nyata, namun juga dalam berwujud kekuatan dan trauma. Pada akhirnya, kutukan calon arang tidak pernah sirna. Ia menjelma menjadi warisan dalam sejarah perkembangan budaya Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa.
ya, bermau itu ketarep.